Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada penjelasan kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, nah selalu Ibu ingatkan ya supaya tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Oke, kita mulai. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke, lihat bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita bacakan dulu nih yang Ibu tandai dalam kotak ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ketika difaktorkan, dia akan menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan dalam kurung AX tambah M, dalam kurung lagi AX tambah N per A. Nah, itu artinya apa? Itu bentuk pemfaktorannya. Nah, coba lihat ke bawah rinciannya. AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan AX kuadrat di ruas kanan, diperhatikan AX kuadrat ditambah M tambah M dalam kurung, mohon maaf, dalam kurung N tambah M X tambah M kali N per A. Nih, yang Ibu tandai dengan segitiga berwarna merah itu, lihat, itu posisinya sama. Kalau di kiri itu BX, di ruas kanannya itu N tambah M X. Nah, artinya adalah nilai B itu harus sama dengan nilai N tambah M. Ya, koefisiennya sama, variabelnya dari X. Lalu konstantanya C, nilai C di sebelah kiri itu harus sama dengan nilai M kali N dibagi dengan A. Nah, ini begini mudahnya. Ketika memfaktorkan itu, artinya kamu mencari berapa dan berapa. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah koefisien X atau B. Ketika dikalikan, itu hasilnya adalah C. Ya, pada prinsipnya seperti itu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, langsung ke soal aja ya, biar nggak terlalu pusing melihat huruf. Ya, biar lebih realistis kita ke contoh ya. Contohnya kita baca dulu. Faktorkanlah persamaan kuadrat berikut. A, X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, tadi kan Ibu udah sampaikan, mencari faktor itu berarti sama aja dengan kita mencari dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya itu adalah koefisien X, dan ketika dikalikan hasilnya itu adalah nilai C-nya. Oke. Dalam soal ini dia X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya adalah 7, C-nya berarti 12. Nah, tugas kita mencari bilangan berapa kali berapa, berapa kali berapa. Berapa dan berapa saat dijumlahkan jadi 7, dikalikan jadi 12. Nah, dari mana dapat 3 dan 4? Ya, dicari. Ya, 3 sama 4 dijumlahkan jadi 7, ketika dikalikan jadi 12. Oke, bentuknya ikutin tuh. X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan X kuadrat, di ruas kanan perhatikan, ditambah dalam kurung 3 tambah 4, X ditambah 3 kali 4 per 1. 3-nya sebagai M, 4-nya sebagai N. Nah, M plus N itu sama dengan nilai B di ruas kiri. M kali N di ruas kanan itu sama dengan nilai C di ruas kiri. Oke ya, ini udah sama, berarti ini faktornya adalah dari X kuadrat tambah 7X tambah 12, ini bentuk faktornya. Dalam kurung X tambah 3 dikali X tambah 4. Itu bentuknya. Kamu mengerjakan sampai sini, ketika ditanyakan faktor itu udah benar. Ya. Contoh yang B.
B ada X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Mengerjakannya prinsipnya sama aja, kita cari bilangan di mana ketika dua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya jadi 2. Ketika dua bilangan tersebut dikalikan hasilnya jadi negatif 15. Oke, didapatlah 5 dan negatif 3. Bu kok bisa dapat langsung cepat? Nah, ini harus sering-sering latihan ya, biar bisa karena soal-soal seperti ini berpola, jadi seringlah latihan biar semakin lancar. Disambung lagi. Oke. B-nya 2 atau M plus N itu 2 dari mana? 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. Nah, 5 sebagai M, min 3 sebagai N. M kali N-nya min 15. 5 kali min 3. Nah, berarti faktor dari X kuadrat tambah 2X min 15 itu sama dengan X tambah 5 kali X kurang 3. Itu bentuknya. Nah, ini ada beberapa tips untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke. Contoh nih, faktorkan X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan 0. Oke, lihat ya. Pertama, buat dulu dua tanda kurung buka tutup setelah tanda sama dengan di sebelah kanan. Jadi, X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan, nah, buka pola dua kurung buka tutup seperti yang ditulisan. Perhatikan. Nomor 2, beri variabel X pada masing-masing awal kurung. Itu jika variabelnya X, tapi kalau variabelnya huruf lain, maka di sebelahnya juga menyesuaikan huruf lain juga ya. X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan, dalam kurung X, beri jeda, beri ruang ya, tanda kurungnya. Cari nilai N dan M-nya. Nah, bilangan di mana M tambah N itu sama dengan B, dan B-nya di sini 9 ya. Berarti cari berapa tambah berapa sama dengan 9, dan berapa kali berapa tersebut sama dengan 20. Nah, kedua bilangan tersebut simpan di akhir sebelum tutup kurung. Nah, berarti X kuadrat tambah 9X tambah 20, M tambah N-nya harus 9, M kali N-nya harus 20, maka kita dapatlah 5 dan 4. 5 sebagai M, 4 sebagai N. Boleh tertukar? Boleh. Ya, oke. Untuk langkah keempat, beri tanda di antara variabel X dan konstanta yang tadi. Ya, tadi kan ada X titik-titik 5, X titik-titik 4. Nah, kita butuh tandanya untuk di tengah. Nah, kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan ya. Berapa kali berapa? Jadi 20, positif 20, berarti 5 sama 4-nya kedua-duanya positif. Lalu 5 tambah 4-nya jadi positif 9, maka tanda untuk 5 dan 4-nya juga positif. Nah, jadi faktor dari X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan 0, faktornya adalah X plus 5 dan X plus 4. Nah, kalau mencari akar-akar, dia belum selesai sampai dapat faktor itu, tapi harus kita cari lagi akarnya atau nilai X-nya. Perhatikan, tadi X kuadrat tambah 9X tambah 20 itu kan sama dengan 0. Ya, oke. Setelah dicari faktornya, diperolehlah X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan X plus 5 dikali X plus 4. Nih yang dalam kotak merah ya, Ibu jelasin ya. Maka, kalau kita samakan masing-masing yang ruas kanan itu, maka 0 itu sama dengan X plus 5, X plus 4. Jadi, X plus 5-nya sama dengan 0, X plus 4-nya sama dengan 0. Kita cari akarnya. Lihat, X plus 5 sama dengan 0. Sebut saja dia X yang pertama. Maka
X yang pertama adalah min 5. Untuk mencari X yang kedua, X tambah 4 sama dengan 0. Maka X yang keduanya adalah min 4. Jadi, akar-akar dari X kuadrat tambah 9X tambah 20 adalah negatif 5 dan negatif 4. Oke, contoh berikutnya. Faktorkan X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Baik, penyelesaiannya sama seperti tadi. Di sebelah ruas kanan kita buat dua tanda kurung buka tutup ya. Oke, kita simpan X-nya karena di sini ada variabel X, maka akar-akarnya juga pasti X. X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan 0. Di bawahnya kita buat lagi X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan buka kurung yang tadi, buat X lagi di sebelahnya. Oke, sekarang kita cari bilangan. Berapa tambah berapa dijumlahkan jadi min 6. Tapi saat dikalikan jadi plus 5. Dapatlah kita min 5 sama min 1 ya. Kita isi ke dalam tanda kurung tadi. Maka faktornya adalah X kuadrat min 6X tambah 5 itu sama dengan X kurang 5 dikali X kurang 1. Itu faktornya ya. Nah, coba lihat polanya tuh. Jadi faktor dari X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan X min 5, X min 1. M plus N, M-nya adalah min 5, N-nya adalah min 1. Oke ya, M kali N, min 5 kali min 1 plus 5. M tambah N, min 5 tambah min 1 itu adalah min 6. Oke. Contoh berikutnya, carilah akar dari X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya sama aja. Kita buat dua tanda kurung buka tutup di sebelah kanan, di ruas kanan. Kita cari bilangan berapa kali berapa saat dijumlahkan jadi 1, saat dikalikan jadi negatif 6. Nah, kita perolehlah jawabannya plus 3 dan negatif 2. M sebagai M-nya adalah 3, N-nya adalah negatif 2. Oke, diperoleh faktornya X tambah 3 kali X kurang 2 sama dengan 0. Maka untuk akar yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0. Maka akar pertamanya atau X1 itu adalah min 3. Akar yang berikutnya, X min 2 sama dengan 0. Maka X2-nya adalah 2. Pindah ruaskan saja ya. X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya min 3. 3-nya pindah ke kanan. Asalnya positif jadi negatif. Lalu ada X min 2. Kita butuh X-nya aja. Min 2-nya pindahkan ke ruas kanan. X sama dengan 0 plus 2. Maka X-nya 2. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya, Ibu ada tips-tips memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, kita harus bisa membedakan tipe-tipe soalnya. Seperti lihat, perhatikan nih. X kuadrat tambah BX tambah C. Nilai A, B, C-nya positif, maka faktornya pun pasti positif-positif. Oke, kalau soalnya X kuadrat min BX tambah C, nah nilai B-nya negatif, C-nya positif, jawaban faktornya pasti negatif. X min. Itu ya. Lalu kalau ada soal persamaan kuadrat, bentuknya X kuadrat tambah BX tapi C-nya min, berarti tanda faktornya kedua-duanya berbeda. Lalu gimana menentukannya? Lihat aja. Kalau tanda B-nya positif, C-nya negatif, maka bilangan yang terbesar dia akan bertanda positif. Sementara bilangan terkecilnya akan bertanda negatif. Oke. Nah, ini jika kasusnya
soal berbentuk x kuadrat min bx min c, di mana nilai b dan c-nya adalah negatif, maka tanda faktornya juga pasti berbeda. Ini kebalikannya dari yang tadi. Tanda faktornya berbeda, tapi untuk tanda bilangan terbesar dia bernilai negatif. Bilangan terkecilnya bernilai positif. Kalau mendengarkan susah dipahami, coba perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan bisa ya. Kunci dari persamaan kuadrat, mencari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan adalah bagaimana caranya kita mencari nilai M dan N-nya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Sedikit penjelasan dari Ibu ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian ya. Selamat belajar.